You could be good today, instead you choose tomorrow. Sebuah pepatah dari Marcus Aurelius, seorang filsuf yang mengenalkan kita kepada ajaran Stoicism. Dan ajaran Stoicism inilah yang membantu saya punya point of view baru terkait hidup dan membantu pendewasaan diri. Semoga juga bisa mendewasakan kamu. Dalam journey mendewasakan diri kita, ternyata setelah aku melalui usia 20-an dan di 30-an ini banyak hal yang ingin aku share. That's why dalam episode Better Me, Better Mind, and Better Tomorrow kita dapat membuat hidup kita semua lebih baik. Dan being an adult, part of adulting, ada 3 hal yang sangat akan mempengaruhi level kebahagiaan kamu, level kesejahteraan kamu, yaitu income, dan dari life fulfillment itu sendiri. Proses pendewasaan diri atau yang sering disebut dengan adulting ternyata sangat berkaitan dengan 3 topik berikut, yaitu yang pertama relationship, yang kedua adalah finansial, dan yang ketiga karir. Tapi di episode kali ini aku ingin membahas tentang karir yang pertama. Kenapa? Karena ternyata setelah kita belasan tahun bersekolah, lulus kuliah, karir ini menjadi tanggung jawab dan sumber kehidupan kita. Dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 70% dari aset ataupun sumber kehidupan kita itu berasal dari karir dan profesi yang kita jalani. Tidak banyak yang menyadari setelah kita lulus kuliah, karir itu sangat memainkan peran penting dalam kehidupan yang kita jalani. Karir itu membangun identitas. Yang kedua, karir itu juga membangun sumber penghasilan kita. Dan yang ketiga, kedepannya karir itu akan membangun nama serta legacy, reputasi yang kita punya. Jadi jangan pernah menyepelekan karir kita. Yang pengen aku ingatkan pertama-tama nih ya, kalau kamu lagi sedang merasa stuck atau kamu lagi kebingungan mau memulai apa, coba deh kamu pikirin sebenarnya apa sih karir impian kamu itu? Apa iya memiliki uang yang banyak? Itu sih sebenarnya namanya bukan karir, itu memang impian semua orang gitu. Yang namanya karir itu akan melekat ke diri kamu. Sesuatu yang memang kamu passionate about dan kamu punya purpose-nya. Hal lain yang suka lupa nih ya, sebenarnya dekat banget kaitannya sama karir. Itu adalah karir sumber energi dan sumber pendapatan hidup kita. Aku sih ya kurang setuju kalau di awal perjalanan karir kita justru melihatnya ke passion. Kenapa? Karena sebenarnya ada tanggung jawab part of pendewasaan diri kita bahwa karir yang kita pilih ini juga mampu untuk survival, yaitu untuk ketahanan hidup kita. Bagaimana karir di awal mula bisa juga menciptakan sumber penghasilan. That's why kalau misalnya aku ditanya, kalau misalnya kamu balik ke usia 20 tahunan, penyesalan apa sih yang paling besar? Penyesalanku adalah aku tidak memiliki blueprint terhadap karir. Aku nggak tahu apa sih sebenarnya yang pengen aku jalankan. Aku selalu listen to others people, dan aku juga membiasakan diri seperti misalnya mamaku gitu untuk memilihkan hal-hal yang aku pikir memang baik untukku. Salah satunya misalnya jurusan, dan yang kedua adalah pekerjaan. Alhamdulillah sih dengan karir yang aku pilih berkat saran dari ibuku dan kakakku, aku senang banget menjalani karir di dunia finansial. Tapi sebelum itu aku bener-bener mencoba kerja serabutan. Aku nyoba misalnya untuk jadi jurnalis, jadi penyiar radio, ataupun mencoba jadi bekerja di dunia interior design yang ternyata I love it, tapi tidak se-passionate itu. Nah, ini bedakan ya antara karir yang ingin kamu bangun dengan hobi yang kamu ingin punya. Dan aku ngerti kayak misalnya, aku seneng banget nulis, tapi ternyata membangun karir yang bisa memiliki nama, reputasi, dan income, aku menemukannya di dunia finansial. Jadi gimana caranya membangun karir? Ternyata hal yang paling penting adalah know your core competence. Apa tuh? Alias
skill dan kemampuan yang natural banget kamu lakukan. Kayak aku, ternyata buat aku berbicara itu ataupun presentasi tidak terlalu susah, sangat menyenangkan dan sangat gampang. Aku cukup bikin kayak key talking points, aku bisa improvisasi, aku bisa mengembangkan ide ceritanya. Yang aku pikir, oh ya ini gampang lah kalau semua orang bisa latihan. Tapi ternyata latihan pun tidak cukup. Ada natural skill yang memang lahiriah datang di diri kamu. Ya seperti misalnya yang kelihatan banget ya penyanyi gitu atau entertainer gitu. Dan ketika kamu akhirnya menemukan skill yang sangat natural kamu punyai, kamu akan bisa menjadi the best of the best di bidangnya. Gimana sih caranya bisa menemukan core competence alias skill yang natural banget buat kamu? Yang pertama, kamu harus nanya ke diri kamu. Coba dilihat, ada nggak sih achievement ataupun perlombaan yang kamu menangkan dan ternyata kamu enjoy untuk melakukan hal itu. Yang kedua, biasanya orang-orang terdekat kamu kayak keluarga dan sahabat itu udah tahu banget tuh luar dalamnya kamu apa yang kamu bisa banget. So ask them what is your best 3 personality traits dan natural skill yang kamu punyai. Jadi kadang kita kalau melihat diri sendiri kan subjektif. Tapi mungkin dengan bantuan dari orang lain justru kita tahu oh ternyata ada kemampuan lain ya yang kita punya dan kita bisa kembangkan. Pokoknya intinya kalau kamu memang mau membangun karir, jangan pernah berpikiran let it go, let it flow, dan settle for less. Justru kamu harus memperjuangkannya. Kalau sekarang kamu belum berada dan bisa masuk ke track di mana jalur impian karir kamu itu ada, you should make a way to get there. Yes, kamu harus pikirin solusinya gimana sih caranya aku bisa step by step menuju karir impian aku. That's why yang harus kamu lakukan adalah kamu memiliki career planning. Seperti apa sih career planning itu? Ya, career planning kamu pertama itu kamu harus sudah tahu nih tujuan kamu memilih karir ini untuk apa. That's why you need to start with why. Kalau kamu masih belum menemukan why-nya, the reason-nya, the purpose-nya, I think you really should untuk read buku Start with Why yang ditulis oleh Simon Sinek. Setelah kamu menemukan why-nya, kamu juga harus bikin yang namanya timeline. Karena kalau nggak ada timeline, ingat kamu hanya akan let it go and let it flow. Bikin 1 bulan ini kamu harus melakukan apa aja. Lalu kamu juga bikin dalam 6 bulan kamu harus mencapai apa aja. Dan dalam setahun kamu lihat lagi, apakah kamu sudah lebih dekat ke arah karir impian kamu. Kalau kita melakukan dan melihat, oh apa sih yang kita lakukan sehari-hari itu kayaknya tidak bermakna. Tapi ketika kita melihatnya secara setahun, oh resultnya justru lebih luar biasa. That's why what you do today will define your tomorrow. Jadi apapun yang kamu lakukan hari ini akan ada hasilnya dalam 1 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun. Dan yang ketiga, untuk membangun karir impian kamu harus berkomunikasi dan berterus terang ke teman-teman. Never be shy, never be ashamed of what you really wanna do. Jadi share, cerita aja. By the way, aku tuh pengen banget nih misalnya jadi YouTuber. Ada nggak ya teman-teman yang bisa aku pelajarin, aku ajakin ngomong, ajarin aku gimana naruh kamera atau apa and so on. So you can start your dream career as a YouTuber. Kalau kamu tidak sharing ataupun orang-orang nggak tahu your dream job, orang tuh nggak bisa ngasih saran ataupun ngasih jalur orang dalam alias koneksi. Dan yang terakhir, build your network. Kalau kamu belum berada di industri tersebut ataupun memiliki kenalan yang bisa membantu kamu untuk berkarir di dunia itu, paling tidak kamu mulai kenalan, kamu mulai ikut berbagai macam workshop, dan kamu juga mulai mengasah skill. Di komunitas-komunitas tertentu, kamu bisa bertemu orang-orang yang bisa membukakan jalan dan memberi kamu guidance gimana sih caranya bisa berkarir di dunia tersebut. Oke, I think that's it for today. Better Me, Better Mind, and Better Tomorrow. Karena kalau ngomongin karir ini nggak ada habisnya. Tapi aku akan lanjut bisa ngomongin karir karena aku sendiri sebenarnya udah mengalami karir di dunia korporasi dan juga akhirnya bertransformasi menjalankan peran sebagai entrepreneur. Kalau kamu pengen aku share terkait pengalaman berkarir
lanjutannya gitu boleh ya share di kolom komen kira-kira ada topik apa nih yang ingin dibahas.